Otomatis Bu. Teman-teman sudah siap? Siap menunggu ya tadi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sukses, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami sangat-sangat hormati, sayangi dan selalu banggakan teman-teman media yang terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistik. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perjanjian jual beli gas di lingkungan PT PGN, Perusahaan Gas Negara, untuk tahun 2017 sampai dengan 2021. Dalam update kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan penahanan terhadap salah seorang tersangka dalam perkara ini, di mana sebelumnya KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan bagaimana konstruksi perkara dan pihak-pihak yang dilakukan penahanan pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan tersangka yang akan dilakukan penahanan pada hari ini. Kami persilakan. Cukup teman-teman. Cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan dapat kembali ke tempat semula. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan seperti apa konstruksi perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual beli gas di lingkungan PT PGN untuk tahun 2017-2021. Kepada Bapak Deputi, kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Jubir, yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tiada henti-hentinya menemani kami dalam penanganan hukum tindak pidana korupsi. Baik, pada sore hari ini kami akan menyampaikan pointers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perjanjian jual beli gas di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara PGN tahun 2017-2021. Jadi seperti rekan-rekan juga ketahui bahwa gas saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tentunya ketersediaan gas menjadi salah satu hal yang sangat diutamakan, ya, karena kalau terjadi pasokan gas yang berkurang, itu maka imbasnya masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan gas karena sehari-hari dibutuhkan dalam kehidupan atau dalam rumah tangga. Tentunya gas ini tidak hanya tata niaganya saja, tetapi juga bagaimana perusahaan-perusahaan
itu menyediakan gas ya dari perusahaan gas negara ini, dan pada beberapa kesempatan perusahaan gas negara ternyata kita menemukan atau KPK menemukan berdasarkan laporan dari masyarakat terjadi tindak pidana yang justru mengarah kepada terganggunya pasokan gas itu sendiri. Ada beberapa pembelian atau proyek pembelian gas yang fiktif yang tentunya ini akan mempengaruhi suplai dari gas itu sendiri, dan ini menjadi concern kami karena gas seperti tadi saya sampaikan ini menjadi kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Semoga kita atau rekan-rekan selalu bisa ya memberikan informasi kepada kami terkait dengan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga kami bisa menindaklanjutinya. Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 Oktober tahun 2025, KPK mengumumkan penahanan terhadap satu orang tersangka, yaitu saudara HPS selaku Direktur Utama PT PGN periode 2008 sampai dengan 2017 atau 10 tahun ya, yang bersangkutan di RUT PGN selama 10 tahun terkait dugaan tindak pidana korupsi perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT IAE. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Sabang KPK Merah Putih. Sebelumnya dalam perkara yang sama pada tanggal 11 April 2025 KPK juga telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu ISW, Komisaris PT IAE, periode 2006-2023, DP selaku Direktur Komersial PT PGN 2016-2019. Adapun konstruksi perkaranya, pada sekitar tahun 2017 PT IAE atau PT IG yang merupakan bidang usaha distribusi gas di Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan keuangan yang membutuhkan pendanaan. Kemudian saudara ISW selaku Komisaris PT IAE periode 2006-2023 meminta saudara AS selaku Komisaris Utama dan pemilik saham mayoritas PT IG atau PT IAE untuk melakukan pendekatan dengan PT PGN demi memuluskan kerjasama jual beli gas dengan opsi akuisisi menggunakan metode pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar. Jadi di sini rekan-rekan, karena PT IAE ini mengalami kesulitan keuangan, kemudian mau bekerja sama dengan PT PGN. Nah, ini nanti kita lihat ke depannya, karena ini uang yang sangat besar, ini 15 juta dolar itu untuk kerjasama jual beli gasnya, ya seperti itu. Bahwa kemudian berdasarkan kedekatan saudara HPS dan saudara YG, mereka bertemu dengan saudara AS untuk melakukan pengkondisian terkait persetujuan pembelian gas bumi oleh PT PGN dari PT IAE. Ya. Jadi kenapa di sini menggunakan saudara HPS gitu, kedekatan? Karena tadi saudara HPS itu adalah pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PGN selama 10 tahun, 2008 sampai dengan 2017. Sebagai bentuk tindak lanjut pertemuan tersebut, saudara AS, saudara ISW, dan saudara DP selaku Direktur Komisaris PT PGN 2016-2019 melakukan pertemuan untuk menyepakati rencana kerjasama PT PGN dan PT IAE berlokasi di Jakarta, hanya memuluskan perjanjian ya jual beli gas yang akuisisi sebesar 15 juta US dollar tersebut. Nah, kemudian ini perjanjiannya tersebut ini sudah kami jelaskan di penahanan sebelumnya bahwa ini tidak dilakukan atau tidak ada barangnya. Jadi ini kemudian digunakan untuk membayar utang-utang PT IAE, TIG, seperti itu. Keterlibatan saudara HPS ini tadi, bagaimana kontrak ini atau perjanjian ini kemudian bisa goal ya, atau bisa
terjadi karena ya memang ada pengaruh dari saudara HPS ini yang mantan dari Direktur Utama PT PGN, dan kemudian juga ada komitmen fee-nya ya setelah ini kontrak ini berjalan atau bisa gitu ya terjadi, yang bersangkutan dapat 500.000 US dollar. Kemudian atas komitmen tersebut HPS memberikan sebagian uangnya yaitu 10.000 US dollar kepada saudara YG sebagai imbalan karena telah diperkenalkan kepada AS. Atas perbuatannya tersebut, HPS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Jubir. Baik, terima kasih Bapak Asep untuk yang telah menjelaskan secara detail dan lengkap terkait dengan konstruksi perkara dan penahanan terhadap salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perjanjian jual beli gas di PGN untuk tahun 2017 sampai dengan 2021. Bahwa pada hari ini tersangka HPS mulai dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025. Baik, pada teman-teman, pada kesempatan pertama kami persilahkan untuk sesi tanya jawab khusus terkait dengan perkara ini. Silakan. Sudah jelas semua. Berarti menunggu sesi kedua. Baik, kita buka sesi kedua terkait dengan perkara lain. Silakan. Sudah juga. Terima kasih kerjasamanya. Kalau sudah jelas semua. Mas Bayu, Mas Geri, Mas Yus. Ya, dulu. Silakan, Mas Bayu. Selamat sore Pak Asep. Izin saya Bayu mau nanya Pak terkait yang kemarin sempat ramai itu di kasus suap Indotani, ada korporasi namanya Sungai Budi Group yang saya tanya waktu itu Pak. Nah itu kan di perkara tersebut ada korporasinya Sungai Budi Group, terus ternyata dalam prosesnya di perkara lain itu di kasus suap bansos juga ada pemeriksaan terhadap Sungai Budi juga. Pertanyaan di bansos. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah KPK tidak melihat bahwasanya perusahaan tersebut benar-benar pemain dalam, karena memang ada dua kasus yang berseberang, apa beda jauh, terus ternyata ini ada sangkut pautnya dengan SB Group tersebut. Nah, apakah KPK sedang mencari alat bukti untuk menetapkan pidana korporasi terhadap SB Group seperti itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya Mas Geri. Iya, selamat sore Pak Asep. Mas Budi, izin pertanyaan saya Geri. Jadi mau bertanya soal kemarin Pak Asep ada pemeriksaan saksi kasus Manpower, ada 9 PNS dari direksi teknis Daptut. Katanya mereka Pokoknya PNS pembawah gitu. iya, katanya mereka ketakutan Pak Asep karena nggak mau ininya disebut sama KPK identitas nama lengkapnya. Nah itu kenapa sih Pak Asep ketakutannya? Apakah ada intimidasi dari petingginya atau bagaimana? Kemudian yang didalami dari 9 saksi PNS ini apa saja? Terus yang ketiga, ini kan rumahnya gubernur, Pak Gubernur udah digeledah. Kapan nih dipanggil? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Geri. Mas Yus, selanjutnya. Terima kasih Pak Asep dan juga Mas Budi. Saya Yus dari Berita Satu. Saya ingin tanya fokus lagi ke persoalan kasus dengan korupsi kuota haji. Ya. Nah, hingga saat ini sebenarnya sih sudah ada beberapa pihak atau beberapa agen travel sih yang sudah mengembalikan uang yang diduga terkait dengan kasus ini. Karena kemarin kan disebutkan selain Ustadz Khalid Basalamah
juga ada beberapa agen travel yang berada di bawah asosiasi haji yang bernama Himpu. Nah, selain itu apakah ada lagi, dan kira-kira kalau jumlahnya itu ada berapa yang mau menyerahkan maupun juga uang yang diserahkan? Terus tadi saya sempat konfirmasi juga ke Mas Jubil dari Jafar hari ini, kelihatannya itu ada juga ketum Himpu tadi diperiksa, Muhammad Firman Taufik dan juga ketum Ampuri. Nah, kira-kira dari mereka itu digali soal apakah kalau ketum Himpu itu memang digali juga soal pemberian uang yang diserahkan ke KPK terkait dengan kasus ini. Dan yang terakhir ketiga masih terkait dengan kasus ini, nah para agen travel yang mengembalikan uang ini nanti status mereka itu seperti apa? Apakah mereka juga dapat dikategorikan terlibat di dalam hal ini ataukah mereka memang menjadi korban seperti pengakuan dari Ustaz Khalid bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yus. Ada 3 poin. Yang pertama Mas Bayu terkait dengan SB Group dalam 2 perkara Inhutani dan pengangkutan penyaluran bansos beras. Mas Kenny terkait dengan perkara membawa hasil pemeriksaan dan juga penggeledahan, dan Mas Yus terkait dengan perkara haji terkait dengan pengembalian, pemeriksaan ketua asosiasi dan bagaimana posisi agen travel dalam perkara ini. Maka Pak Deputi. Baik, terima kasih Mas Budi dan rekan-rekan sekalian. Mas Wahyu, terkait dengan posisi Sungai Budi Group ya, ini ada di perkara Inhutani, juga di perkaranya Bansos. Jadi untuk yang di perkaranya Inhutani itu terkait dari oknumnya yang apa namanya salah satu pegawainya gitu ya yang ada di sana. Kemudian kalau terkait dengan bansos ini, kalau tidak salah ini terkait dengan pemasok bahan apa namanya. Karena ini kan di bansos itu buat paket ya, paket bantuan sosial. Jadi salah satunya adalah bahan-bahannya berasal dari bersangkutan. Karena kalau tidak salah usahanya itu ada gula, kalau tidak salah ya, gula dan lain-lainnya. Jadi kami sedang menyusuri kalau yang di bansos itu terkait dengan pembelian sembako yang ada di dalam paketnya tersebut. Gitu ada beras, kemudian gula, kemudian minyak dan lain-lain. Kita sedang mendalami berapa sebetulnya harga pokok dari bahan-bahan tersebut. Nah, yang ada di dalam paket tersebut. Maaf nih ada batuk-batuk. Jadi perannya agak berbeda. Jadi selama ini kami lebih fokus kepada peran dari masing-masing orangnya. Kalau yang pertama, karena di sini ada suap, jadi ada pegawainya atau direkturnya di sana secara struktural gitu ya. Itu. Kemudian juga kalau yang di perkaranya yang kedua, di perkara masalah bansos, kita meletakkan yang PT ini sebagai saksi. Kita mencari informasi terkait dengan barang-barang yang ada di dalam paket bansos tersebut. Bisa dipahami ya? Kemudian dari Mas Geri, ini terkait di Mempawah ya. Itu ada kemungkinan untuk ditetapkan sebagai pidana korporasi nggak? Nanti kalau itu kita melihat ya, balik lagi Mas Wahyu ya, untuk Sungai Budi itu kita melihat kalau korporasi itu begini, ketika ditetapkan sebagai tersangka ya, tersangka korporasi misalnya seperti itu. Nah itu kita harus melihat atau benar-benar memastikan bahwa si perusahaan tersebut hanya digunakan itu untuk memang alat tidak menjadi alat melakukan korupsi gitu ya, gitu. Jadi benar-benar misalkan sebuah perusahaan dibuat kemudian digunakan hanya untuk menampung uang gitu ya, ikut tender sebentar, setelah itu kemudian ditinggalkan, atau dia hanya sebagai perusahaan bendera saja, bendera
yang mengerjakan bukan dia disubkonkan lagi seperti itu. Nah, ini kita nanti akan melihat apakah memang seperti itu setiap perusahaan ya, apakah memang seperti itu atau tidak, karena tidak hanya di perkaranya yang ini saja, di setiap perkara yang melibatkan perusahaan kita juga pasti menilai apakah perusahaan tersebut memang hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi atau memang perusahaan itu benar-benar perusahaan yang bergerak di bidang yang sesuai dengan ada di AHU-nya gitu ya, kan ada suratnya itu dari Dirjen AHU, biasanya itu bergerak di bidang apa gitu ya. Misalnya kalau ini di perkebunan ya, dia bergerak di perkebunan, ada kebunnya, ada kemudian pegawainya, misalkan, kemudian juga ada hasilnya dan lain-lain, dan ada juga manajemennya, ya tentunya tidak kita jadikan. Tapi kalau misalkan hanya perusahaan namanya ada, kita lihat kantornya juga nggak ada, cuma misalkan ruko kecil atau apa gitu kan, pegawainya hanya seorang di sana yang cuma terima telepon saja, yang hanya digunakan untuk kejahatan, ya itu bisa ini seperti itu gitu. Nah, atau yang memang juga tidak ada perusahaan yang besar tapi benar-benar tidak ada langkah-langkah dari SOP di perusahaannya tersebut yang SOP itu khusus untuk mencegah tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada SOP-nya yang melarang perbuatan-perbuatan koruptif, nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan untuk perusahaan ini sebagai nanti dijadikan tersangka korporasi atau tidak. Seperti itu kira-kira Mas Wahyu ya, bisa dipahami? Oke. Kemudian Mas Giri, 9 saksi di Mempawah ya. Ini ketakutan gitu, nama lengkapnya. Maksudnya nama lengkapnya disampaikan, kita kalau memanggil itu pasti menyebutkan nama lengkapnya, tidak mungkin tidak kita sebutkan. Yang takutnya itu takut di media ya. Dipublish seperti itu. Ya sebetulnya kami memanggil yang bersangkutan ke alamat rumahnya biasanya. Alamat rumahnya, kalau ke rumahnya atau ke alamat kantornya, dipanggil sebagai saksi. Tapi saya kira juga keberangkatan mereka ke sini ya, dari misalkan instansinya ini kan dari Mempawah, ini ke sini maksudnya, atau di Polda Kalbar ya. Pun itu ke Polda Kalbar ya, tentunya mereka itu pasti kan ada izin tuh, ada izin ke kepala kantornya bahwa dia tidak masuk kantor hari ini atau hari itu ya, pada saat diperiksa gitu. Nah, datang ke ini pasti sudah ketahuan gitu di lingkungan kantornya minimal, di lingkungan kantornya. Jadi kalau takut sama pimpinannya juga sebetulnya agak membingungkan, karena pasti pimpinannya sudah tahu juga gitu. Mungkin ketakutannya ketakutan sama lingkungan masyarakatnya mungkin ya, dipublish gitu ya, ini kok dipanggil ada perkara apa gitu, mungkin seperti itu. Tapi kalau ketakutan sama pimpinannya, karena mereka pasti harus izin untuk datang ke kantor polisi atau kantor Polda, ataupun biasanya kita di Polda atau di BPKP dan lain-lain, nah untuk melakukan pemeriksaan. Nah ini perlu harus ditanya ke orangnya sendiri. Kemudian, tapi kemarin di agenda reksa itu nggak disebutkan nama lengkap ya Pak Asep, yang disebar ke wartawan, hanya inisial saja. Oh inisial? Iya, tidak, nama lengkapnya tidak disebarkan ke kita. Oh iya. Nanti kita tanya. Karena saya satu-satu nggak begitu hafal kalau yang bagus. Kalau saya tanda tangan nih pasti namanya lengkap gitu. Nggak mungkin kalau nggak lengkap nanti nggak datang. Gitu. Salah satu huruf aja biasanya nggak datang. Benar. Misalkan Asep jadi Asap gitu kan. Nah, berarti nggak datang itu. Bukan nama saya kan gitu. Kadang-kadang ada pakai hajinya atau apa ya nggak datang juga. Jadi jangankan itu, hurufnya double nggak mau juga.
Itu seperti itu. Nah, jadi pemanggilan saksi itu biasanya atau biasanya pemanggilan saksi yang kami lakukan itu benar-benar harus sesuai dengan KTP-nya. Kalau ada aliasnya, alias siapa gitu, seperti itu. Karena nanti saya bukan namanya ini Pak. Kalau tanya nggak ada kenapa Bapak nggak datang? Nama saya bukan ini. Tapi kalau inisial kami nanti di Mas juga bisa tanyakan. Kenapa kok dipublish inisial? Karena biasanya umumnya publish biasa saja. Itu seperti itu. Kemudian rumah Pak Gub sudah dilakukan penggeledahan. Kapan akan dipanggil? Ini nanti kita pelajari dulu hasil penggeledahannya. Setelah dipelajari tentunya itu menjadi bahan bagi kami untuk nanti menanyakan ya, terkait apa saja yang akan kita tanyakan kepada Pak Gubernur. Kemudian Mas Yus, ini terkait dengan perkara foto haji. Berapa travel? Timnya sudah kembali yang dari Jawa Timur, saya ingat saya kemarin selama 1 minggu lebih lah ada di sana. Saya juga belum menanyakan secara detail beberapa puluh yang travel yang diperiksa, tapi yang jelas memang kemarin itu pemeriksaan terhadap travel itu untuk memastikan travelnya itu dapat berapa gitu ya, kuota hajinya ya Mas Yus ya. Kemudian juga berapa pembayarannya untuk masing-masing kuota tersebut, karena setiap travel itu berbeda-beda. Setelah itu kita tanyakan juga nanti dari siapa dapatnya kuota tersebut dan lain-lain, termasuk juga aliran dananya jika ada gitu ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemeriksaan Ketua Umum Himpuh dan Ampuri ya. Hari ini pemeriksaan hari ini masih diperiksa oleh polisi. Ya masih berarti ya. Nah, nanti bisa Mas Yus kalau keluar bisa ditanya ya. Kemudian terkait dengan travel. Nah sejauh ini kami memanggil para pemilik travel itu sebagai saksi, gitu ya, saksi terkait dengan tadi kuotanya berapa, kemudian juga apakah ada, karena selama ini informasinya bahwa ada permintaan dari oknum-oknum di Kementerian Agama itu yang memberikan kuota tersebut dengan sejumlah uang sebagai ada yang percepatan, ada lain-lain seperti itu. Jadi sejauh ini statusnya sebagai saksi. Itu mungkin bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kita buka kembali sesi berikutnya. Belakang Mas Umar, Mas Ade, Mbak Sena. Sisi sini. Oh ya, sisi sini. Silakan. Nah, Mbak Sena dari depan sudah pegang mic. Saya Pak, saya Sena dari Komnas.com. Mau tanya update aja perihal kemarin pemeriksaan Ilham Habibie sama Ilham Habibie sama soal kapan Pak RK mungkin dipanggil gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sena terkait dengan perkara BJB. Selanjutnya Mas Ade. Mas Budi, Pak Asep. Ya. Adik. Ya. Mau update soal ini Pak, kasus OTP Sumut. Dari KPK juga mau manggil rektor USU ya, mulai Pak Medan kemarin Pak Anak juga di sana sebut kalau akan panggil paksa Pak rektor USU ya. Paksa. Dan kabar terakhir kan rektor USU ini terpilih lagi sebagai rektor dalam MWA kemarin gitu. Nah, bagaimana gitu kelanjutan pemanggilannya? Itu aja Pak. Baik, terima kasih Mas Ade terkait dengan perkara Sumut. Mas Umar, silakan. Izin Pak Asep, saya hubung dari Pak Asep. Ini kan tadi Pak Asep yang soal haji kan tadi sudah mendalami yang didapatkan dari travel itu Pak Asep. Ini saya mau nanya soal kerugian negara yang disebutkan KPK itu kan 1 triliun. Apakah angka 1 triliun itu didapatkan dari 400 travel tersebut atau seperti apa itu Pak Asep? Terus yang kedua, benar nggak Pak Asep yang soal pengembalian mobil yang Ilham Habibie itu 1
disita dari Ridwan Kamil? Yang disita dari IH mungkin ya, maksudnya. Tadi dibeli dari IH. Menyita 2 mobil dari saudara RK yang dibeli dari IH. Baik, terima kasih Mas Umar. Ada 3 pertanyaan, Pak. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dari Mbak Sena, Mas Ade, dan Mas Umar. Mbak Sena ini sekaligus mungkin dengan pertanyaan Mas Umar terakhir ya, terkait dengan IH. Itu yang bersangkutan juga penyidik yang minta keterangan terkait dengan masalah mobil ya, pembelian mobil Mercy kalau tidak salah. Nah ini kan juga belum selesai sebetulnya ya, belum selesai pembayarannya kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi yang didalami terkait dengan pembayaran, pembelian dan lain-lain ya, melanjutkan yang sebelumnya seperti itu. Kebenaran apakah benar mobil tersebut yang membeli saudara RK dan lain-lain, kemudian juga termasuk tempus-tempus atau waktu-waktunya pembayarannya dan lain-lain. Kemudian terkait dengan Pak RK kapan dipanggil, kami sedang mendalami keterangan dari saksi-saksi lain yang ada kaitannya dengan yang bersangkutan dengan Pak RK itu sendiri, sehingga nanti setelah semuanya keterangan komplit baru kita panggil, tapi insya Allah dalam waktu dekat ya Mbak ya. Jadi kami minta keterangan dari LM, kemudian dari para tersangka yang sudah ditetapkan, kemudian dari IH juga kami dalami dari IH, sehingga nanti keterangan-keterangan yang mereka berikan akan kita konfirmasi kepada saudara RK. Demikian Mbak ya. Kemudian Mas Ade terkait OTT Sumut, ini rektor ya, rektor USU ini sudah dipanggil waktu itu 2 kali ya kalau tidak salah. Ya tentu nanti ditunggu saja, penyidik akan tentunya akan melakukan upaya-upaya yang diperbolehkan secara undang-undang untuk memaksa yang bersangkutan bisa memberikan keterangan kepada kami, karena pada tahap penyidikan penyidik sudah diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa ya, seperti itu, supaya yang bersangkutan bisa hadir dan bisa memberikan keterangan kepada penyidik. Nah, ditunggu saja. Kemudian Mas Umar terkait dengan jumlah kerugian ini belum final, itu waktu itu hanya perhitungan kasar ya. Jadi nanti Mas Umar untuk tentunya pada saat nanti dilakukan upaya paksa penahanan itu biasanya sudah selesai perhitungan kerugian keuangan negaranya. Kami sedang bekerja sama dengan auditor BPK untuk menghitung itu jumlahnya, yaitu kan taksiran waktu itu taksiran kasar saja gitu ya, seperti itu. Kemudian dari mana tadi kan tanya begitu, dari travel telepon? Iya, dari semuanya kita menghitung, itu ada dari travel, ada dari perorangan, ada yang dari yang lainnya, itu seperti itu. Kemudian kalau mobilnya cuma 1 Mas, seingat saya cuma 1 di IH ke RK. Tapi kalau Mas Umam punya informasi baru ya, barangkali ada 1 lagi mobilnya gitu kan. Nah, kabari saya biar kita cari seperti itu. Karena tadi kan bilangnya 2 nih. Siapa tahu ada lagi gitu ya. Itu Mas Fir. Baik, terima kasih Pak Budi. Kita buka kembali sesi ketiga, sisi kanan. Mas Sasya, Mas Sandra, Mas Ahmad. Oke, silakan Mbak Sasya. Selamat sore Pak Asep. Selamat sore Pak. Pak, mau tanya, itu kemarin di hari Senin ada 2 saksi yang diperiksa dan terkait kasus RPTKA. Itu hasil pemeriksaannya penyidik mencari tahu sejak kapan sih pemerasan itu dilakukan. Pertanyaannya, KPK kan sebelumnya udah
juga menyampaikan bahwa pemerasan di RPTKA itu terjadinya sudah dari 2019 bahkan sebelum itu gitu. 2012. Nah, ini pertanyaannya kapan sih Pak puncak pimpinannya seperti menteri-menterinya kayak Caimin, Hanif, terus Ida Fauzia akan dipanggil, apalagi staf-sus yang mereka kan juga udah dipanggil. Terus di kasus ini juga staf-susnya Ida Fauzia juga sudah disita motor gedenya, saya lupa karena Harley Davidson atau apa gitu. Nah, itu pertanyaannya kapan sih mereka mau dipanggil gitu Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasya. Berikutnya Mas Chandra. Soalnya Pak, kemarin kan Pak IH ini lalu menyerahkan 1,3 miliar yang disita oleh KPK untuk agar KPK mengembalikan mobilnya. Nah, apa pertimbangan KPK sampai barang bukti bisa ditukar Pak dalam penanganan perkara? Apakah memang karena mobilnya Pak IH ini adalah salah satu bukti sejarah gitu, jadi khawatir dibeli sama orang yang akhirnya merubah bentuk atau dipotong-potong mobil? Udah selesai? Sudah. Kayaknya masih menanjak untuk mau ngegas lagi. Baik, terima kasih Mas Chandra. Mas Ahmad, dari mana Mas? Saya Ahmad dari aktual.com. Aktual.com. Oke, silakan Mas Ahmad. Izin bertanya Pak, saya ingin menanyakan tentang apakah ada jadwal untuk pemanggilan Rajib dari Partai Nasdem Pak terkait dengan CSR PI, karena di September dulu Pak Budi juga sempat mengatakan bahwa beliau akan dijadwalkan untuk dipanggil KPK sekedar untuk ini. Rajib itu disebut turut mendistribusi program CSR periode 2019-2024. Namun saat itu kapasitasnya bukan sebagai anggota DPR tetapi staf ahli DPR. Terima kasih Pak. Apakah ada jadwal? Baik, terima kasih Mas Ahmad. Tiga dulu ya, Mbak Sasya terkait dengan RPTKA, Mas Chandra perkara PJB, dan Mas Ahmad terkait dengan CSR. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Tasya, Mas Chandra, dan Mas Ahmad. Mbak Tasya terkait RPTKA, kita sedang terus menggali keterangannya dari para saksi ya, termasuk tadi juga Mbak memonitor pemanggilan terhadap staf sus ya, dan lain-lain. Tentunya dari keterangan-keterangan itulah nanti kemana, kepada siapa kita akan melakukan pemanggilan. Jadi sejauh ini sedang kita gali gitu ya. Nanti kalau sudah kita temukan informasinya terkait para menteri dari staf sus ataupun dari keterangan saksi lainnya ataupun dari dokumen-dokumen lainnya, dan kami menganggap atau penyidik menganggap bahwa keterangannya dibutuhkan, tentunya kita akan melakukan pemanggilan seperti itu ya Mbak ya. Kemudian Mas Chandra, Saudara IH menyerahkan 1,3 miliar. Apakah hal ini yang menjadi dasarnya apa kan itu ya? Misalnya, sebetulnya kami yang pertama adalah sedang menelusuri uang itu kemana gitu ya. Jadi follow the money-nya yang kita ini kan gitu ya, kita sedang cari. Pun pada perkara-perkara yang lain, benda-benda yang kita sita itu ya, itu nanti juga ada proses lelang ya. Jadi sebetulnya nanti uangnya yang sedang kita cari gitu ya. Ketika misalkan ini Pak IH ini kemudian menyerahkan kembali ya tidak ada masalah gitu ya. Itu asal memang itu di keterangannya bahwa benar uang itu uang yang diberikan oleh saudara RK kepada saudara IH dalam rangka jual beli, walaupun jual belinya mungkin belum tuntas ya. Apalagi saat ini adalah belum tuntas, jadi tentunya belum selesai keperdataannya tuh jual belinya seperti itu. Kemudian Mas Ahmad ini terkait dengan pemanggilan saudara
Nasdem RJV untuk perkara CSRBI berarti ya? Gitu. Di sini disampaikan bahwa yang bersangkutan sempat membagikan staf ahli. Nah, ini informasi baru bagi kami staf ahli, karena sebetulnya seingat saya di dalam daftar Komisi 11 itu tidak ada nama saudara Najib ya. Ada tidak, kalau tidak salah baru menjadi anggota DPR kan di tahun ini ya, tahun sebelumnya itu tidak, baru tahun 2024 ya, ke sini 2029. Nah, sedangkan CSRB ini di tahun yang sebelumnya. Terima kasih atas informasinya. Kalau yang benar yang bersangkutan adalah sebagai staf ahli, mungkin bisa ditambah kepada kami staf ahli dari anggota DPR siapa gitu, Komisi 11 ya, sehingga kami bisa menelusuri itu. Demikian Mas Ahmad ya. Tapi ada jadwal pemanggilan Pak? Terkait dengan jadwal nanti kita akan umumkan ketika memang yang bersangkutan kita akan minta keterangannya. Itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Deputi penjelasannya untuk ketiga penanya. Kami buka kembali sesi tanya jawab. Kalau belum ada bisa besok ya.